dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Bangkalan di Madura, Jawa Timur, berakar dari legenda Ki Lesap, yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Menurut legenda, nama Bangkalan berasal dari dua kata, yaitu bangkah yang berarti mati dan laan yang berarti sudah. Kisah ini bermula dengan tokoh Ki Lesap, seorang pangeran Madura yang merupakan keturunan Panembahan Cakraningrat, seorang raja dari Madura. Ki Lesap adalah putra dari seorang selir, dan karena statusnya sebagai anak selir, ia tidak memiliki kedudukan yang sama dengan para pangeran lain. Meski demikian, Ki Lesap adalah sosok yang berani dan memiliki keterampilan luar biasa dalam ilmu bela diri dan strategi perang. Suatu ketika, ia berkonflik dengan salah satu saudara tirinya mengenai pewarisan takhta dan pengaruh di wilayah tersebut. Perseteruan ini memicu pertempuran besar di bagian barat Madura, yang saat itu masih berupa wilayah terpencil. Dalam pertempuran tersebut, Ki Lesap bertarung dengan gagah berani, tetapi akhirnya ia gugur. Kematian Ki Lesap menandai akhir dari konflik tersebut, dan tempat di mana ia tewas kemudian dikenal dengan istilah Bangkah Laan, yang artinya mati sudah. Nama tersebut kemudian menjadi sebutan untuk daerah tersebut, yang akhirnya dikenal sebagai Bangkalan. Legenda Ki Lesap ini tidak hanya memberikan asal-usul nama Bangkalan, tetapi juga mengandung pesan tentang keberanian dan pengorbanan. Cerita ini juga mencerminkan sejarah dan budaya Madura, di mana nilai-nilai kesetiaan, keberanian, dan perjuangan sangat dihargai. Dalam perkembangan selanjutnya, Bangkalan menjadi salah satu kabupaten penting di Pulau Madura, dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya yang masih dapat ditemui hingga saat ini. Setelah kematian Ki Lesap, legenda tentang dirinya terus hidup di tengah masyarakat Madura dan diwariskan secara turun-temurun. Ki Lesap dikenang sebagai seorang pahlawan yang berani menghadapi tantangan demi mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Meski statusnya sebagai anak selir mungkin membuatnya berada di posisi yang kurang menguntungkan, keberanian dan kegigihannya membuat namanya tetap dikenang. Kisah Ki Lesap ini turut mempengaruhi sejarah Bangkalan karena dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya wilayah tersebut. Pada masa selanjutnya, wilayah Bangkalan berkembang dan memainkan peranan penting dalam sejarah Pulau Madura. Bangkalan menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan para penguasa Madura, khususnya keturunan dari Panembahan Cakraningrat. Dinasti Cakraningrat sendiri memegang peran penting dalam sejarah Madura, karena mereka merupakan penguasa yang berpengaruh dalam mengelola wilayah dan mempertahankan kedaulatan Madura dari kekuatan luar, seperti Mataram dan Belanda. Pada era kolonial Belanda, Bangkalan juga menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Salah satu tokoh yang terkenal dalam perlawanan ini adalah Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang memimpin pemberontakan melawan VOC pada akhir abad ke-11. Meski pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan, semangat perlawanan tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Bangkalan. Secara geografis, Bangkalan adalah pintu gerbang utama menuju Pulau Madura dari arah barat, terutama setelah dibukanya jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Bangkalan sebagai daerah yang strategis, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Tradisi dan kebudayaan Madura yang kuat masih terasa di Bangkalan, termasuk dalam hal bahasa, kesenian seperti karapan sapi, serta ritual-ritual tradisional yang masih dipraktikkan hingga kini. Meskipun legenda Ki Lesap adalah cerita rakyat, kisah ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan identitas budaya masyarakat Bangkalan. Nama Bangkalan yang berasal dari Bangkah Laan menjadi pengingat akan sejarah yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan dan keberanian, mencerminkan karakter masyarakat Madura yang teguh. Setelah kematian Ki Lesap dan munculnya nama Bangkalan, daerah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun legenda Ki Lesap menjadi bagian dari cerita rakyat, pengaruh sejarah dan budaya tetap kuat membentuk identitas Bangkalan. Warisan budaya dan tradisi yang ditinggalkan dari masa Panembahan Cakraningrat hingga era kolonial Belanda membentuk karakter dan kekayaan budaya yang ada saat ini. Pada masa kekuasaan dinasti Cakraningrat, Bangkalan dan Madura secara keseluruhan menjadi lebih terorganisir dengan pemerintahan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga adat istiadat. Dinasti Cakraningrat memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan Madura,
seringkali harus bernegosiasi atau berperang melawan kekuatan-kekuatan luar seperti Kesultanan Mataram dan kemudian pemerintah kolonial Belanda. Para penguasa Cakraningrat dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, dan mereka juga melestarikan kebudayaan lokal, seperti karapan sapi, yang hingga kini menjadi ikon kebanggaan masyarakat Madura. Selama masa kolonial, Bangkalan mengalami berbagai perubahan akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Pembangunan infrastruktur dan pengenalan sistem ekonomi baru memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Namun, semangat perlawanan tidak pernah pudar di kalangan masyarakat Bangkalan. Salah satu puncaknya adalah saat terjadi pemberontakan Trunojoyo pada akhir abad ke-11. Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang merasa tidak puas dengan kebijakan Mataram dan Belanda, memimpin pemberontakan besar yang mendapat dukungan luas dari rakyat Madura dan Jawa Timur. Meski akhirnya Trunojoyo dapat ditaklukkan, semangatnya menjadi simbol perlawanan rakyat Bangkalan terhadap penjajahan. Masuknya era modern membawa perubahan signifikan pada Bangkalan, terutama setelah dibukanya Jembatan Suramadu pada tahun 2009. Jembatan ini menjadi penghubung utama antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan terbukanya akses ini, Bangkalan semakin berkembang pesat dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Posisinya yang strategis menjadikan Bangkalan sebagai gerbang utama menuju Madura, membuatnya seringkali menjadi tujuan pertama bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh budaya Madura. Di sisi budaya, Bangkalan tetap mempertahankan banyak tradisi yang telah menjadi bagian penting dari identitas Madura. Karapan sapi, yaitu perlombaan pacuan sapi, adalah salah satu tradisi yang terus dipelihara dan menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, berbagai upacara adat seperti rokat tasek, ritual laut, dan tradisi upacara lainnya masih dilaksanakan secara rutin. Kesenian lokal, seperti seni pertunjukan sapi sono dan musik tongtong, juga turut memperkaya budaya Bangkalan dan Madura pada umumnya. Dengan warisan sejarah yang panjang dan penuh nilai-nilai keberanian serta kekayaan budaya yang terpelihara, Bangkalan kini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Madura. Nama Bangkalan tidak hanya mencerminkan asal-usul legenda Kilesap, tetapi juga menjadi cermin perjalanan panjang masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pada masa lalu maupun di era modern.